Shalom, damai di hati. Senang boleh berjumpa lagi di hari ini di Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemi Maranatha Pasatun edisi Sabtu 31 Januari 2026. Kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang memperkenankan hari ini boleh kita nikmati dalam serangkaian rasa syukur untuk kiranya terus menikmati lawatan Tuhan di dalam firman yang akan memperlengkapi kita semua di hari ini. Dan oleh karena itu sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Engkau layak untuk kami puji dan kami muliakan di saat ini. Ketika Engkau yang memperkenankan kami semua boleh menikmati kehidupan, menikmati persekutuan kasih sebagai umat yang terus membuka hati untuk diperlengkapi di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya lewat kuasa Roh Kudus-Mu hadir di antara kami semua sebagai umat yang percaya untuk memampukan setiap pribadi kami bukan hanya sekedar mendengarkan firman, tapi melakukan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kami disebut berbahagia karena kami menjadi penurut-penurut firman Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang memberkati kita semua di hari ini terambil dalam kitab 1 Yohanes, pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan hari ini, tema yang diangkat memilih jalan hidup dalam kekekalan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kadangkala pilihan-pilihan tersebut mudah ditentukan, tapi tidak jarang pilihan itu sulit untuk diambil. Nah, saudara, pilihan-pilihan hidup itu biasanya muncul dalam bentuk dua atau lebih hal yang sangat berbeda atau sangat bertolak belakang. Firman Tuhan pada hari ini memberikan sebuah sudut pandang yang mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Ia menyajikan perbandingan yang tajam antara sifat sementara dunia dan kekekalan yang ditawarkan oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, penulis mengingatkan kita bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Nah, ini bukan hanya berbicara tentang akhir dunia secara fisik, tetapi juga tentang sifat fana dari hal-hal duniawi. Segala yang dianggap penting oleh dunia, yaitu kekayaan, status ketenaran, semuanya bersifat sementara. Keinginan-keinginan duniawi yang seringkali menggoda kita, semuanya akan berlalu. Nah, saudara, kita percaya bahwa kontras dengan kefanaan dunia, firman menegaskan bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, ini adalah janji yang luar biasa. Ketika kita memilih untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan Allah, kita terhubung dengan sesuatu yang melampaui waktu, yaitu kekekalan di dalam Dia. Dan jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk memikirkan kembali prioritas hidup. Seberapa banyak energi yang kita habiskan untuk mengejar hal-hal yang pada akhirnya akan lenyap. Sebaliknya, seberapa besar komitmen kita untuk melakukan kehendak Tuhan Allah. Melakukan kehendak Tuhan Allah bukan berarti kita harus mengabaikan tanggung jawab di tengah-tengah dunia. Sebenarnya ini adalah panggilan untuk menjalani setiap aspek kehidupan kita, baik pekerjaan, hubungan kegiatan sehari-hari, dengan perspektif hidup kekekalan. Nah, ini berarti dalam membuat keputusan dan bertindak harus selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita memohon hikmat daripadanya untuk dapat membedakan antara yang fana dan yang kekal itu. Nah, semoga sebagai keluarga Kristen kita memiliki keberanian untuk melepaskan hal-hal duniawi yang bersifat sementara dan sebaliknya menggenggam erat janji kehidupan kekal yang ditawarkan melalui ketaatan kepada kehendak Tuhan Allah. Tuhan dimuliakan dan biarlah firman ini memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang adalah sumber kehidupan kami, Engkau Bapa yang kekal, yang tentu di dalamnya mewariskan satu rancangan kehidupan bagi kami semua tentang bagaimana kehidupan yang benar, yang takut akan Engkau, akan menikmati bagaimana kehidupan yang kekal itu. Sehingga kami rindu memperjuangkan apa yang tidak mendatangkan kefanaan, yaitu iman kami, kesetiaan kami, komitmen hidup kami untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Sekalipun di tengah kehidupan ini banyak sekali tantangan hidup yang harus kami hadapi, tapi kami bermohon Bapa ajarkan kami semua untuk mampu bertahan dalam keadaan apapun hidup yang kami jalani di dunia ini. Biarlah kami tetap memfokuskan pikiran kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini selaras atau sejalan dengan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga disinilah kami terus dibentuk dengan cara-Mu ya Bapa, untuk tekun dan rajin belajar dari firman-Mu. Karena dari firman-Mu kami akan mengetahui kebenaran. Dari firman-Mu kami akan terus diperlengkapi untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin di dalam kebenaran Tuhan Allah sendiri. Terima kasih kalaupun hari ini Engkau berkenan memberikan kami kehidupan bersama dengan keluarga kami. Kami percaya Bapa bahwa berkat kehidupan ini sumbernya daripada-Mu yang kiranya akan kami pakai untuk memuliakan Engkau. Sehingga kami terus berharap dan bermohon Engkau berkati kami dan seisi keluarga kami. Kiranya berkat sehat dan kuat di dalam Tuhan teralami. Kiranya pekerjaan diberkati, masa depan sebagai keluarga diberkati, sebagai suami istri tetap hidup di dalam kasih Kristus, dan tentu masa depan anak-anak kami akan terus ada dalam berkat Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran, dituntun oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau terus berkati gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, yang tentu di dalamnya adalah kami sebagai umat yang tetap setia kepada-Mu. Sehingga kami percaya Engkau terus berkati pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah aras sinode, aras wilayah, aras jemaat. Pelayan khusus yang melayani, baik diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Mohon kiranya Engkau berkati kami semua ya Bapa. Perlengkapi kami dengan kekuatan kemampuan untuk menjalankan tugas panggilan yang Engkau percayakan. Berkati saudara-saudara kami jemaat Tuhan, yang boleh menikmati rasa syukur karena merayakan hari ulang tahun semakin sempurna, segala ungkapan syukur mereka karena Engkau berkenan menganugerahkan berkat umur panjang, kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Tapi juga kami turut bergumul dengan saudara-saudara kami yang sementara dalam keadaan sakit. Bapa kami bermohon kiranya pemulihan dan kesembuhan di dalam Engkau boleh mereka nikmati dan mereka alami, sehingga mereka bukan hanya mengalami kesembuhan secara fisik, tapi juga iman mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ketika pun kami akan menjalankan hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami bermohon berkat dan penyertaan-Mu, sambil kami doakan juga bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami diberkati dalam Tuhan. Mereka menjalankan tanggung jawab dalam komitmen mereka untuk tetap setia melakukan apa yang benar dan tujuannya untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Maka ini doa kami ya Bapa, ini ungkapan syukur kami di hari ini. Biarlah Jemaat Kelima Ratapa Satan diberkati bersama dengan tim multimedia yang ada. Kami berdoa dan menaikkan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita telah mengikuti RHK Jemaat Kelima Ratapa Satan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi kekuatan bagi kita di hari ini. Selamat kita menikmati hari yang bahagia ini bersama dengan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini, esok, dan selamanya. Shalom dan damai di hati.